Sampai di bandara tiket pesawatku dibatalkan oleh ibu mertua. Adik ipar telpon, cewek miskin gak pantas naik pesawat. Naik ojek aja sana. 30 menit kemudian. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Nama Rina tidak pernah disebut dengan nada bangga di rumah itu. Ia hanya dipanggil seperlunya, seringkali tanpa tatapan mata, lebih sering lagi dengan nada datar yang seolah keberadaannya hanyalah pelengkap. Namun Rina tidak pernah mempermasalahkannya. Sejak awal ia sudah terbiasa menjadi bayangan, hadir tapi tidak benar-benar dianggap. Rina adalah perempuan sederhana dengan wajah teduh dan sorot mata yang tenang. Tidak mencolok, tidak pula berusaha menonjol. Rambutnya selalu diikat rapi, pakaiannya bersih dan sopan, tanpa perhiasan berlebihan. Cara bicaranya lembut, nyaris selalu menunduk ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Ia tipe wanita yang memilih diam daripada membela diri, memilih tersenyum meski hatinya sering tergores. Setiap pagi, Rina bangun lebih awal dari penghuni rumah lainnya. Ia menyapu halaman, membersihkan dapur, menyiapkan air panas, lalu memastikan segalanya tampak rapi sebelum anggota keluarga lain bangun. Tidak ada yang memintanya melakukan semua itu. Rina melakukannya karena ia merasa itu adalah kewajibannya sebagai menantu, sebagai istri, sebagai perempuan yang hidup menumpang di tengah keluarga orang lain. Kadang, saat berdiri sendiri di dapur yang masih sunyi, Rina menatap bayangannya di permukaan panci stainless yang mengilap. Di sana, ia melihat dirinya sendiri, seorang wanita yang terlihat baik-baik saja, padahal di dalamnya seringkali kosong. Ia bukan tidak punya perasaan. Ia hanya sudah terlalu lama belajar menyimpannya. Sejak menikah, hidup Rina berubah pelan-pelan, tanpa ia sadari sepenuhnya. Ia meninggalkan kehidupannya yang dulu sederhana tapi hangat, masuk ke dunia baru yang penuh aturan tak tertulis. Di dunia itu, ia belajar satu hal penting. Tidak semua senyuman berarti penerimaan. Rina tahu betul bagaimana orang-orang memandangnya. Ia bukan berasal dari keluarga berada. Ia tidak membawa harta, tidak pula koneksi besar. Yang ia bawa ke pernikahan hanyalah niat baik dan keyakinan bahwa menjadi istri yang tulus akan cukup. Ia tidak pernah menyangka bahwa ketulusan seringkali kalah oleh gengsi dan status. Namun Rina tidak pernah mengeluh. Setiap kali hatinya terasa berat, ia memilih menghela napas panjang lalu kembali bekerja. Baginya, mengalah bukan berarti kalah. Ia hanya percaya, suatu hari nanti, semua kesabaran akan menemukan tempatnya. Di hadapan orang lain, Rina selalu tampak tenang. Tidak pernah terdengar ia meninggikan suara, tidak pernah terlihat ia membantah. Bahkan ketika ucapan-ucapan kecil yang merendahkan itu melayang begitu saja ke arahnya, Rina hanya menanggapinya dengan senyum tipis. Ia tahu, melawan hanya akan membuat segalanya lebih rumit. Bagi Rina, rumah tangga adalah tempat untuk bertahan, bukan untuk berperang. Ia sering duduk sendiri di sudut ruang tamu saat malam datang. Televisi menyala tanpa benar-benar ia tonton. Pikirannya melayang jauh, menelusuri potongan-potongan hidup yang ia jalani dengan penuh kehati-hatian. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia sudah cukup baik? Apakah diamnya salah? Atau justru itulah yang membuat orang lain semakin berani meremehkannya? Namun pertanyaan-pertanyaan itu jarang ia biarkan berlama-lama. Rina selalu cepat-cepat menepisnya, seolah takut pada jawaban yang mungkin muncul. Rina bukan wanita yang lemah. Ia hanya memilih untuk tidak menunjukkan kekuatannya. Ada sesuatu dalam diri Rina yang tidak banyak orang tahu. Sesuatu yang ia simpan rapi, bahkan dari orang-orang terdekatnya. Ia tidak pernah merasa perlu menjelaskan dirinya. Baginya, pengakuan dari manusia bukanlah tujuan hidup. Ia lebih percaya pada waktu, bahwa waktu akan membuka kebenaran dengan caranya sendiri. Di rumah itu, Rina sering dianggap biasa saja. Tidak ada yang merasa perlu bertanya bagaimana harinya, apa yang ia pikirkan, atau apakah ia lelah. Semua orang seolah menganggap Rina selalu baik-baik saja, karena ia tidak pernah menunjukkan sebaliknya. Padahal, di balik ketenangan itu, Rina menyimpan banyak luka kecil yang tidak pernah sembuh sepenuhnya. Luka-luka yang tidak berdarah, tapi perihnya menetap. Meski begitu, Rina tetap menjalani harinya dengan langkah pelan namun pasti. Ia percaya,
hidup tidak selalu tentang membuktikan diri. Kadang, hidup adalah tentang bertahan tanpa kehilangan jati diri. Rina tahu, suatu hari nanti, orang-orang akan melihatnya dengan cara yang berbeda. Bukan karena ia berubah, tetapi karena kebenaran akhirnya menemukan jalannya sendiri. Dan hari itu, perlahan sedang mendekat, meski belum ada satupun yang menyadarinya. Hesti adalah tipe perempuan yang percaya bahwa segalanya bisa diukur dengan angka. Bukan perasaan, bukan ketulusan, apalagi kesabaran. Baginya, nilai seseorang tercermin dari apa yang dikenakan, kendaraan apa yang digunakan, dan seberapa besar saldo rekening yang dimiliki. Prinsip itu sudah ia pegang sejak lama, jauh sebelum Rina hadir sebagai menantunya. Sejak pagi, Hesti selalu memulai hari dengan ritual yang sama. Ia duduk di ruang tengah sambil menatap layar ponsel, memeriksa pesan-pesan, grup pertemanan, dan unggahan media sosial. Senyum akan terbit di wajahnya saat melihat foto liburan teman-temannya ke luar negeri, atau berita tentang kenaikan jabatan kerabat jauh. Di saat seperti itu, Hesti merasa hidupnya berarti. Ia merasa menjadi bagian dari dunia yang berkelas. Namun senyum itu seringkali memudar ketika matanya tanpa sengaja menangkap sosok Rina yang berlalu di hadapannya, membawa sapu atau nampan berisi teh. Bukan karena Rina melakukan kesalahan, melainkan karena keberadaan Rina tidak pernah sesuai dengan standar yang Hesti tetapkan untuk seorang menantu. Bagi Hesti, Rina terlalu sederhana, terlalu biasa, terlalu tidak pantas berada di lingkaran keluarganya. Ia masih ingat betul pertama kali mendengar latar belakang Rina. Tidak ada perusahaan besar, tidak ada keluarga terpandang, tidak ada harta yang bisa dibanggakan. Saat itu, Hesti sudah menarik kesimpulan bahkan sebelum benar-benar mengenal Rina. Di kepalanya, masa depan anaknya akan lebih cerah jika didampingi wanita yang bisa mengangkat derajat keluarga, bukan sekadar menemani dengan senyum dan pengabdian. Hesti tidak pernah terang-terangan memaki Rina. Ia terlalu pandai untuk itu. Kata-katanya selalu dibungkus rapi, disampaikan dengan nada seolah menasihati. Namun setiap kalimatnya menyimpan duri yang perlahan menusuk harga diri. Perempuan itu harus tahu diri, ucap Hesti suatu pagi, sambil menyeruput teh hangat. Kalau hidup numpang, ya jangan banyak mau. Ucapan itu tidak ditujukan langsung pada Rina, tetapi Rina tahu betul kepada siapa kalimat itu diarahkan. Ia hanya menunduk dan melanjutkan pekerjaannya, seolah tidak mendengar apa-apa. Bagi Hesti, diamnya Rina bukanlah tanda kesopanan, melainkan kelemahan. Dan kelemahan, menurutnya, pantas diinjak. Hesti merasa berhak mengatur segalanya di rumah itu. Dari hal besar sampai hal sepele. Ia terbiasa memberi perintah tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain. Ia percaya, yang lebih tua dan lebih berhasil, selalu benar. Jika ada yang tidak sejalan dengannya, maka orang itu dianggap tidak tahu diri. Dalam pikirannya, Rina hanyalah tamu yang terlalu lama tinggal. Tamu yang tidak membawa apapun selain kerja fisik dan sikap patuh. Hesti sering membandingkan Rina dengan perempuan lain yang ia kenal. Tetangga yang menantunya bekerja di perusahaan besar, kerabat yang menantunya rajin membawa oleh-oleh mahal. Perbandingan itu tidak selalu diucapkan langsung, tapi cukup sering diselipkan dalam obrolan sehari-hari. Cukup untuk membuat siapapun merasa kecil. Namun Hesti tidak pernah melihat ke dalam diri Rina. Ia tidak peduli apa yang Rina rasakan, apa yang ia korbankan, atau apa yang sebenarnya ia simpan. Yang Hesti lihat hanyalah permukaan. Dan permukaan itu, menurutnya, tidak layak dibanggakan. Hesti adalah perempuan yang takut dianggap kalah. Ia takut dipandang rendah oleh lingkungan sekitarnya. Karena itu, ia terus mengejar pengakuan lewat harta dan status. Ia tidak menyadari bahwa ketakutannya sendiri yang membuatnya kehilangan empati. Di hadapan orang luar, Hesti bisa berubah menjadi sosok ramah dan penuh senyum. Ia pandai menjaga citra. Ia tahu kapan harus tertawa, kapan harus memuji. Namun di dalam rumah, topeng itu sering ia lepaskan. Di sanalah sifat aslinya lebih sering muncul. Dingin, menghakimi, dan merasa paling benar. Rina tahu semua itu. Ia merasakannya setiap hari. Tapi ia memilih diam, karena ia tahu, melawan Hesti secara langsung hanya akan membuat hidupnya semakin berat. Hesti tidak pernah menyangka bahwa perempuan yang ia anggap rendah itu menyimpan sesuatu yang tidak bisa ia beli dengan uang. Baginya, Rina hanyalah menantu miskin yang kebetulan masuk ke dalam hidupnya.
Dan Hesti yakin, selama ia memegang kendali, Rina tidak akan pernah punya tempat lebih dari sekadar bayangan di rumah itu. Setidaknya, itulah yang Hesti yakini, tanpa pernah berpikir bahwa keyakinannya suatu hari akan runtuh dengan cara yang tidak ia duga. Dini tumbuh dalam lingkungan yang membuatnya percaya satu hal. Suara paling keras adalah suara yang paling didengar. Ia terbiasa berbicara tanpa menyaring kata-kata, seolah dunia wajib menerima apapun yang keluar dari mulutnya. Jika Hesti memuja uang dengan cara halus dan penuh perhitungan, maka Dini melakukannya secara terang-terangan, tanpa rasa bersalah. Sejak awal, Dini tidak pernah berusaha menyukai Rina. Baginya, Rina bukan hanya menantu yang tidak selevel, tetapi juga ancaman bagi ego dan kebanggaannya sebagai anak perempuan Hesti. Kehadiran Rina terasa seperti noda kecil di dalam gambaran keluarga ideal yang selama ini ia banggakan. Dini selalu tampil rapi dan mencolok. Pakaiannya bermerek, ponselnya keluaran terbaru, dan unggahan media sosialnya penuh dengan pameran gaya hidup. Ia suka menjadi pusat perhatian. Ia menikmati tatapan iri dan kekaguman orang lain. Dan setiap kali Rina berada di dekatnya, Dini merasa posisinya harus ditegaskan. Caranya satu, merendahkan. Ucapan Dini jarang berupa teriakan. Justru kalimat-kalimatnya sering dilontarkan dengan nada ringan, seperti bercanda, tapi menusuk tepat di tempat yang paling sakit. Ia tahu bagaimana menyisipkan hinaan di balik senyum. Mbak Rina kok bajunya itu lagi? Ucapnya suatu hari, sambil tertawa kecil. Aku pikir minimal kalau udah nikah, seleranya naik dikit. Kalimat itu diucapkan di depan orang lain. Rina hanya tersenyum kaku, berpura-pura tidak terganggu. Tapi Dini tahu, ucapannya sudah sampai ke sasaran. Setiap kali Rina memilih diam, Dini merasa menang. Diam Rina adalah undangan bagi Dini untuk semakin berani. Ia menganggap Rina tidak akan pernah melawan. Dan keyakinan itu membuat lidahnya semakin tajam, semakin tanpa batas. Dini sering memosisikan dirinya sebagai pembela Hesti. Apapun yang diucapkan ibunya, Dini akan mengangguk setuju, bahkan menambahkan bumbu yang lebih pedas. Hubungan mereka seperti simbiosis, saling menguatkan kebencian yang sama. Di mata Dini, Rina tidak lebih dari perempuan yang beruntung karena menikah dengan kakaknya. Ia tidak pernah mengakui usaha atau pengorbanan Rina. Semua kebaikan Rina dianggap kewajiban, bukan nilai lebih. Rina menyadari betul bagaimana Dini memandangnya. Setiap tatapan meremehkan, setiap tawa kecil yang tidak tulus, setiap komentar yang seolah bercanda. Semua itu terekam jelas di dalam benaknya. Namun, lagi-lagi, ia memilih menahan diri. Bukan karena ia takut pada Dini, melainkan karena ia tahu, membalas kata-kata tajam dengan amarah hanya akan membuat Dini semakin merasa benar. Ada kepuasan tersendiri di wajah Dini setiap kali berhasil membuat Rina terdiam. Ia merasa unggul. Ia merasa berkuasa. Ia merasa dunia berpihak padanya. Namun Dini tidak pernah bertanya pada dirinya sendiri satu hal penting. Mengapa Rina selalu tenang? Ia tidak menyadari bahwa ketenangan itu bukanlah tanda kalah, melainkan tanda seseorang yang sedang menunggu waktu yang tepat. Bagi Dini, hidup adalah panggung. Dan ia selalu ingin berada di tengah. Disorot, dipuji. Ia tidak tahu bahwa panggung yang ia banggakan itu suatu hari akan mempermalukannya di hadapan banyak mata. Untuk saat ini, Dini merasa aman. Ia merasa punya Hesti di belakangnya. Ia merasa Rina terlalu lemah untuk melakukan apapun. Ia tidak tahu bahwa setiap kata tajam yang ia lontarkan sedang menumpuk menjadi utang. Utang yang suatu hari harus dibayar, dengan rasa malu yang jauh lebih tajam daripada lidahnya sendiri. Rumah itu selalu ramai oleh suara. Suara televisi yang hampir tak pernah dimatikan. Suara ponsel berdering, suara obrolan yang saling bersahutan. Namun bagi Rina, semua keramaian itu tidak pernah benar-benar mengisi ruang kosong di dalam hatinya. Ia tinggal di tengah banyak orang, tetapi sering merasa sendirian. Sejak menikah, Rina mulai memahami bahwa kesepian tidak selalu berarti tidak memiliki siapa-siapa. Kesepian juga bisa hadir saat seseorang dikelilingi keluarga, tapi tidak pernah benar-benar didengarkan. Di rumah tangganya, Rina jarang diberi ruang untuk berbicara, apalagi didengar. Ia menjalani hari-hari dengan pola yang hampir selalu sama. Bangun pagi, mengurus rumah, memenuhi kebutuhan orang lain, lalu kembali mengurung perasaannya sendiri.
Tidak ada yang bertanya apakah ia lelah. Tidak ada yang peduli apakah ia bahagia. Rina seolah diharapkan selalu kuat, selalu siap, selalu mengerti. Ketika Rina duduk di meja makan bersama keluarga, ia sering merasa seperti orang asing. Obrolan berjalan tanpa melibatkannya. Tawa terdengar, tapi tidak pernah benar-benar mengarah padanya. Ia hanya hadir secara fisik, sementara batinnya perlahan menjauh. Ia pernah berharap pernikahan akan menjadi tempat berlindung. Tempat di mana ia bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dinilai. Namun kenyataan yang ia hadapi berbeda. Rumah tangganya terasa seperti ruang sempit yang penuh tuntutan, tapi minim kehangatan. Rina jarang mengeluh. Ia tahu, keluhannya bisa dianggap berlebihan. Ia tidak ingin dicap sebagai istri yang tidak tahu bersyukur. Maka ia memilih menyimpan semuanya sendiri. Setiap perasaan yang tidak terucap ia lipat rapi, lalu ia kubur dalam-dalam. Di malam hari, saat semua orang terlelap, Rina sering terjaga lebih lama. Ia memandang langit-langit kamar dengan pikiran yang berputar. Ada banyak pertanyaan yang tidak pernah ia ucapkan. Tentang posisinya dalam keluarga ini. Tentang arti kehadirannya sebagai istri. Kadang ia bertanya dalam hati, apakah menjadi baik saja sudah cukup? Apakah kesabaran selalu harus dibayar dengan pengabaian? Rina bukan perempuan yang menuntut banyak. Ia tidak meminta diperlakukan istimewa. Ia hanya ingin dihargai sebagai manusia, sebagai pasangan, sebagai bagian dari keluarga. Namun keinginan sederhana itu terasa terlalu jauh untuk digapai. Setiap kali ada masalah kecil, Rina selalu menjadi pihak yang diminta mengalah. Ia diminta memahami, diminta bersabar, diminta mengerti keadaan. Permintaan itu selalu datang searah, tanpa pernah ada yang bertanya apakah ia sanggup. Ia belajar menenangkan diri dengan hal-hal kecil. Menyeduh teh hangat, merapikan pakaian, atau sekadar duduk di sudut rumah sambil memandangi halaman. Dalam keheningan itu, Rina menemukan sedikit kedamaian, meski hanya sementara. Kesepian Rina bukanlah kesepian yang terlihat. Ia tidak menangis histeris, tidak mengurung diri berhari-hari. Kesepiannya tenang, diam, dan terus bertambah. Seperti air yang menetes pelan ke dalam gelas, tidak terasa, tapi suatu saat bisa meluap. Namun di balik kesepian itu, Rina mulai belajar satu hal penting, mengenali dirinya sendiri. Dalam diam, ia mulai menyadari nilai yang selama ini ia abaikan. Ia mulai mengerti bahwa ia berhak dihargai, meski selama ini tidak mendapatkannya. Rumah tangganya mungkin terasa sepi, tapi di dalam diri Rina, sesuatu sedang tumbuh perlahan. Sebuah kesadaran. Sebuah kekuatan yang belum terlihat, tapi nyata. Dan tanpa disadari siapapun di rumah itu, kesepian yang mereka ciptakan justru sedang membentuk Rina menjadi seseorang yang jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Pagi itu, udara di sekitar rumah terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari menyelinap melalui tirai jendela, menyoroti lantai kayu yang rapi, tempat Rina menyiapkan tas kecilnya. Tas itu berisi beberapa pakaian sederhana, dokumen penting, dan beberapa peralatan pribadi yang akan ia bawa untuk perjalanan hari ini. Bagi orang lain, tampaknya ini hanya perjalanan biasa. Tapi bagi Rina, setiap langkah yang ia ambil selalu diperhitungkan dengan hati-hati. Rina berdiri sejenak di depan cermin, menyesuaikan rambutnya yang diikat rapi. Pakaian yang ia kenakan sederhana tapi rapi, kemeja putih bersih dan rok panjang berwarna netral. Tidak mencolok, tidak mewah, tapi menunjukkan kesopanan yang ia junjung. Ia menatap bayangannya sendiri, menarik napas panjang, dan meneguhkan hati. Hari ini adalah hari di mana ia harus menghadapi sesuatu yang ia belum sepenuhnya pahami, dan ia ingin terlihat percaya diri. Ia tahu ibunya mertua, Hesti, dan adik iparnya, Dini, sudah mengetahui rencana perjalanan ini. Mereka tentu akan mengomentarinya. Rina sudah terbiasa menghadapi komentar pedas atau pandangan meremehkan. Tapi ia juga tahu bahwa perjalanan ini adalah kesempatan baginya untuk membuktikan bahwa ia mampu mandiri, bahkan di tengah perhatian dan pengawasan mereka. Rina mengambil tiket pesawat dan dompetnya, memeriksa sekali lagi dokumen perjalanan. Semua tampak sempurna. Tidak ada yang salah, tidak ada yang tertinggal. Ia memeriksa jam tangan, memastikan jadwalnya tepat. Sesekali, ia menatap keluar jendela. Mobil yang akan mengantarkannya ke bandara sudah terparkir di depan rumah. Sopirnya sudah menunggu.
siap membawa Rina menuju tujuan. Sementara itu, di dalam rumah, Hesti duduk di ruang tamu dengan wajah yang setengah puas, setengah cemas. Ia memperhatikan Rina dari jauh, seolah ingin menebak apa yang akan terjadi. Di sampingnya, Dini sibuk memainkan ponsel, menggulir media sosial sambil sesekali menatap Rina dengan senyum yang sulit ditebak, antara mengejek dan was-was. "Udah siap berangkat, Mbak Rina?" tanya sopir dengan nada sopan, memecah keheningan sejenak. Rina mengangguk, senyum tipis terlukis di wajahnya. "Iya, Pak. Terima kasih." Ia melangkah menuju mobil. Setiap gerakan terlihat tenang, terukur, dan penuh keyakinan. Di dalam mobil, Rina duduk di kursi belakang sambil menata tas di pangkuannya. Jalanan di luar mulai ramai, suara kendaraan bercampur dengan klakson, namun Rina tetap fokus pada tujuannya. Ia tahu, setiap menit yang ia lewati adalah bagian dari rencananya, meski rencana itu tampak sederhana bagi orang lain. Dalam perjalanan, pikirannya berjalan cepat. Ia membayangkan bagaimana menghadapi Hesti dan Dini bila mereka benar-benar mengganggu atau menilai dirinya. Ia membayangkan perkataan mereka yang biasanya menusuk hati, kata-kata yang menghina, meremehkan, atau merendahkan. Tapi bukan kemarahan yang muncul di hatinya. Rina merasakan ketenangan yang aneh, seperti seseorang yang sudah siap menghadapi badai. Rina memahami satu hal. Perjalanan ini bukan sekadar berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan membuktikan bahwa kesabaran, ketenangan, dan keteguhan hatinya bukanlah hal yang bisa diremehkan. Ia memandang keluar jendela, menatap orang-orang yang berlalu lalang, dan tersenyum tipis. Orang-orang itu mungkin tidak menyadari, tapi Rina sedang menyiapkan diri untuk sesuatu yang akan mengejutkan mereka. Sesuatu yang mereka tidak pernah bayangkan. Mobil terus melaju menuju bandara. Rina tetap diam, terlihat biasa-biasa saja, tapi di dalamnya, ada energi yang tenang namun kuat. Energi itu adalah janji pada dirinya sendiri, bahwa tidak ada hinaan, ejekan, atau rencana orang lain yang bisa membuatnya mundur. Ia menghela napas dalam-dalam, menutup mata sejenak, dan membuka kembali. Disinilah perjalanan yang tampak biasa itu akan mulai menunjukkan bahwa Rina bukan sekadar wanita yang selalu diam, selalu menahan diri, dan selalu diremehkan. Sesuatu akan terjadi, sesuatu yang akan memaksa orang lain melihatnya dengan cara yang berbeda. Dan tanpa disadari oleh Hesti maupun Dini, perjalanan yang tampak biasa ini sedang menyiapkan momen yang akan membuat mereka tercengang. Rina menatap keluar jendela sekali lagi, menguatkan hatinya. Langkah demi langkah, menit demi menit, ia semakin dekat dengan titik di mana semua yang selama ini diremehkan akan mulai berubah. Mobil berhenti di depan terminal keberangkatan. Suara mesin yang berhenti dan pintu yang dibuka seolah menjadi alarm kecil yang menandakan sesuatu akan terjadi. Rina menghela napas ringan, menatap bangunan bandara yang tampak sibuk dengan penumpang yang hilir mudik. Semua tampak biasa bagi mata orang lain, tapi hatinya terasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Langkah Rina terasa lebih berat dari biasanya saat ia membawa tas ke arah pintu masuk. Setiap suara sepatu berdecit, setiap tawa penumpang, bahkan suara pengumuman dari pengeras suara, semuanya terdengar berlebihan di telinganya. Perasaan aneh itu semakin menjadi, seperti ada energi yang menahan, memperingatkannya. Di tengah keramaian, Rina menyesuaikan masker dan tasnya. Ia melihat sekeliling. Ada keluarga yang berpelukan, anak-anak yang berlari-larian, pasangan yang saling menatap mesra. Segalanya tampak normal. Namun Rina tetap merasakan ketegangan di udara, seolah bandara itu sendiri tahu bahwa hari ini bukan hari biasa untuknya. Ia melangkah menuju counter check-in. Petugas menyapa dengan ramah, menanyakan nama dan penerbangan. Rina mengeluarkan tiketnya, memberikan identitas, dan menunggu. Tapi saat layar komputer petugas menampilkan namanya, mata Rina secara otomatis menatap ekspresi petugas itu, yang tiba-tiba berubah ragu. "Maaf, Bu, sepertinya ada masalah dengan tiket ini," kata petugas dengan nada hati-hati. Suara itu terdengar lembut bagi orang lain, tapi bagi Rina, setiap kata menimbulkan getaran yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Rina menelan ludah, mencoba tetap tenang. "Masalah apa, Pak?" tanyanya dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Petugas menatap layar lagi, mengetik beberapa hal di komputer. "Tiketnya dibatalkan."
Kata itu menggantung di udara. Dibatalkan. Seketika, seluruh perasaan aneh yang ia rasakan sejak rumah kini terkonfirmasi. Ada sesuatu yang salah. Hati Rina bergetar, tetapi wajahnya tetap datar. Ia tidak menunjukkan rasa panik atau cemas. Ia hanya menunduk sejenak, menarik napas panjang, lalu menatap petugas dengan tatapan tenang tapi penuh perhatian. Dibatalkan? Kenapa? Tanyanya perlahan, berusaha memahami situasi. Petugas menggeleng. Sepertinya ada perubahan dari pihak maskapai. Bu, saya sarankan untuk menghubungi agen tiket atau pihak keluarga yang memesan. Rina mengangguk. Meski hatinya mulai merasakan denyut kesal dan gelisah yang tidak bisa ia abaikan. Ia merasakan tatapan orang-orang di sekitarnya. Beberapa menatap dengan heran, beberapa dengan rasa penasaran. Tapi Rina tetap tenang, menunduk sejenak sambil menata tasnya. Di pojok matanya, Rina melihat ponsel bergetar, pesan masuk. Ia membuka layar, dan ada panggilan dari Dini, adik iparnya. Tanpa membuang waktu, ia mengangkat. Halo, Mbak Rina? Suara Dini terdengar jelas, seperti menyindir. Dengar-dengar Mbak mau naik pesawat? Hehehe, cewek miskin gak pantas naik pesawat, naik ojek aja sana. Rina menggenggam ponselnya lebih erat, menahan diri untuk tidak meledak. Setiap kata yang keluar dari Dini menusuk langsung ke hatinya. Semua hinaan yang selama ini ia pendam, semua ejekan yang ia telan tanpa balas, kini hadir dalam satu kalimat singkat, di tempat umum, di depan orang asing. Tetapi alih-alih menangis atau membalas dengan kemarahan, Rina menarik napas dalam-dalam, menutup mata sejenak, dan membiarkan ketenangan mengalir melalui dirinya. Ia tahu satu hal, kemarahan yang tersalurkan saat ini akan membuatnya kalah. Ia tidak mau kalah. Ia menatap sekeliling bandara, melihat hiruk-pikuk orang-orang yang berjalan tanpa menyadari perasaan yang ia rasakan. Dan di dalam hati, Rina memutuskan, ini bukan akhir, ini baru permulaan. Setiap detik yang berlalu terasa menegangkan. Petugas bandara berdiri menunggu jawaban Rina, ponsel di tangannya masih menyala dengan suara Dini yang mengejek. Suasana di sekitar Rina seperti menahan napas, seolah ikut merasakan ketidaknyamanan yang ia rasakan. Rina menunduk sejenak, menatap tiket yang dibatalkan itu. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tapi karena sebuah kesadaran. Orang-orang di sekitarnya, Hesti, Dini, bahkan semua yang meremehkannya, tidak menyadari satu hal. Rina tidak akan diam selamanya. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan ketika membuka kembali, tatapannya sudah berbeda. Tenang, penuh perhitungan, dan ada sesuatu yang tersembunyi di balik kesunyian itu. Sebuah rencana yang akan membuat mereka menyesal, bahkan sebelum mereka menyadari apa yang terjadi. Dan disinilah, di tengah keramaian bandara, dengan tiket yang dibatalkan dan ejekan yang menusuk, Rina berdiri. Diam, tetapi tidak lemah. Tenang, tetapi tidak kalah. Sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang tidak akan mereka lihat datang. Rina berdiri di depan counter check-in, tatapannya tenang, namun hatinya berdenyut cepat. Kata, dibatalkan, masih bergema di telinganya. Ia menatap tiket yang kini terasa seperti selembar kertas kosong, bukti bahwa sesuatu yang ia rencanakan untuk hari ini tidak akan berjalan semestinya. Petugas bandara menatapnya dengan canggung. Maaf, Bu, sepertinya tiketnya tidak berlaku. Kami tidak bisa memproses keberangkatan. Rina menghela napas pelan, menekan rasa frustrasi yang ingin meledak. Ia menunduk sebentar, menatap tiket itu, kemudian menatap kembali petugas dengan nada lembut tapi pasti. Ada cara lain untuk menyelesaikannya? Tanyanya. Petugas menggeleng, jelas bingung. Sepertinya harus menghubungi pihak maskapai atau agen yang memesan tiket. Rina mengangguk perlahan. Ia tahu panggilan ke Dini akan segera terjadi. Dan benar saja. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Dini menelpon lagi. Halo, Mbak Rina. Suara Dini terdengar mengejek, tipikal lidahnya yang tajam. Dengar-dengar tiketnya dibatalkan. Ya? Hehehe. Cewek miskin emang gak pantas naik pesawat. Naik ojek aja sana. Setiap kata yang keluar dari mulut Dini menusuk tepat ke hati Rina, membuat pipinya panas. Orang-orang di sekeliling menatap dengan heran, melihat interaksi yang tampak tidak nyaman. Namun Rina tetap tenang. Senyumnya tipis, tapi matanya menyala dengan sesuatu yang berbeda. Bukan takut,
bukan malu, melainkan keteguhan. Ia menutup telepon tanpa membalas ejekan itu. Di dalam hati, ia merasakan api kecil yang mulai menyala. Bukan api kemarahan yang berapi-api, tetapi api perhitungan. Ia tahu, saatnya membiarkan mereka menunggu, membiarkan mereka meremehkannya. Sebelum akhirnya ia menunjukkan kekuatan yang tak mereka duga. Rina menoleh ke sekeliling, melihat orang-orang berlalu lalang, tidak ada yang menyadari bahwa hari ini adalah titik baliknya. Ia menyesap napas panjang, menenangkan diri, dan mulai merencanakan langkah selanjutnya. Semua tampak sederhana bagi orang lain. Tiket dibatalkan, perjalanan tertunda. Tapi bagi Rina, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia bukan wanita yang bisa diremehkan begitu saja. Ia merasakan ketegangan yang aneh di perutnya. Ada rasa tidak nyaman, tapi bukan rasa takut. Ini rasa siap, rasa menunggu. Rasa yang hanya muncul ketika seseorang tahu bahwa sesuatu akan berubah. Rina memutuskan untuk tidak tergesa-gesa. Ia duduk di kursi tunggu, menata tas di pangkuannya, dan memandang keluar jendela terminal. Mobil-mobil bergerak, penumpang berlalu lalang, dan suara pengumuman terdengar samar. Semua tampak normal. Tapi Rina tahu, tidak ada yang akan melihat perubahan yang akan terjadi, bahwa dari kejadian kecil ini, sesuatu yang besar akan muncul. Hesti dan Dini tentu akan senang melihat Rina kesulitan. Itu adalah reaksi yang biasa. Mereka selalu percaya bahwa menghina dan merendahkan akan membuat Rina kalah. Tapi mereka salah. Diam Rina bukanlah tanda kekalahan. Diamnya adalah strategi. Kesabaran yang ia miliki adalah senjata yang belum mereka pahami. Dalam hati, Rina menertawakan sedikit. Bukan tertawa keras, tapi tertawa lembut. Seolah sedang menertawakan nasib yang mencoba menekannya. Ia tahu, semua ejekan, semua hinaan, semua pembatasan yang mereka lakukan padanya adalah bahan bakar untuk sesuatu yang akan membuat mereka menyesal. Ia menatap tiket di tangannya lagi, kali ini dengan pandangan berbeda. Tiket itu bukan sekadar kertas, melainkan simbol awal perubahan. Dan Rina sudah siap. Ia tidak akan membiarkan hinaan, ejekan, atau pembatasan orang lain menentukan siapa dirinya. Hari ini, meski tampak kalah, sebenarnya Rina sedang memulai langkah pertama menuju kemenangan yang tak mereka bayangkan. Di luar sana, Hesti dan Dini mungkin sedang tersenyum karena merasa menang. Tapi Rina menutup mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan ketika membuka lagi, tatapannya tajam, fokus, dan penuh rencana. Mereka belum tahu. Mereka belum melihat siapa Rina sebenarnya. Dan 30 menit dari sekarang, semuanya akan berubah. Rina masih duduk di kursi tunggu bandara, tatapannya jauh menatap jendela besar yang memperlihatkan pesawat-pesawat lepas landas dan mendarat. Suara pengumuman terminal bercampur dengan langkah kaki penumpang lain, menciptakan hiruk-pikuk yang seharusnya biasa. Tapi bagi Rina, setiap bunyi terasa menegangkan, seolah waktu melambat, memberi ruang bagi setiap detik untuk menimbulkan kecemasan. Ponselnya bergetar lagi. Layar menyala menampilkan nama yang sudah ia kenal terlalu baik. Dini. Ia menarik napas panjang sebelum mengangkat telepon. Suara Dini terdengar riang, seolah sedang bercanda, tapi setiap kata terselip racun yang tajam. Halo, Mbak Rina. Suara Dini menggema di telinganya, penuh ejekan yang sudah menjadi ciri khasnya. Dengar-dengar tiket pesawatnya dibatalkan. Ya? Hehehe. Cewek miskin emang gak pantas naik pesawat. Naik ojek aja sana. Rina merasakan jantungnya berdegup kencang. Pipinya memanas, bukan karena malu, tapi karena rasa sakit yang familiar. Rasa sakit yang lahir dari penghinaan yang ia terima setiap hari. Namun kali ini, ia menahan semua itu. Tidak ada air mata, tidak ada tangisan, tidak ada amarah yang meledak. Ia hanya menahan napas, menutup mata sejenak, dan membiarkan ketenangan menyelimuti dirinya. Dini terus berbicara, semakin menajamkan kata-katanya. Aku cuma bilang ya, Mbak Rina, hidup numpang itu emang beda. Kita kan keluarga yang ngerti status. Jadi jangan berharap bisa ikut gaya hidup kita. Pesawat? Ah, mungkin Mbak Rina mikir itu gampang. Tapi nyatanya, gak semua orang bisa naik pesawat. Loh, paham. Rina tetap diam, mendengarkan dengan tenang. Setiap kata yang keluar dari mulut Dini adalah duri, tapi ia tidak bergerak mundur. Alih-alih tersakiti lebih dalam, Rina mulai merasakan sesuatu yang berbeda.
rasa fokus dan rencana yang lebih jelas. Ia mulai menyusun strategi di kepalanya, langkah demi langkah, perlahan tapi pasti. Dan jangan salah paham, ya? Dini menambahkan, suaranya kini semakin mengejek. Aku cuma ingin ngasih tahu fakta. Cewek miskin gak pantas diperlakukan sama kaya-kaya. Jadi, sabar aja, Mbak Rina. Naik ojek aja kalau mau pergi. Heh. Rina menutup mata sebentar, menghembuskan napas panjang, dan ketika membuka lagi, tatapannya sudah berbeda. Ada ketenangan, ada fokus, ada perhitungan. Ini bukan saatnya untuk menangis atau membalas kata-kata Dini dengan amarah. Ini saatnya diam, merencanakan, dan menunggu waktu yang tepat. Ia menutup telepon dengan lembut, suara Dini yang mengejek masih terngiang di telinganya. Tapi Rina tidak merasa kalah. Ia justru merasakan energi baru. Energi yang lahir dari rasa sakit dan penghinaan yang ia terima, diubah menjadi tekad yang menguatkan dirinya. Orang-orang di sekitarnya, termasuk petugas bandara dan penumpang yang lewat, tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Mereka melihat Rina duduk tenang, wajahnya datar, seperti wanita biasa menunggu penerbangan. Tapi Rina bukan wanita biasa. Dalam hatinya, sesuatu mulai terbentuk, rencana yang akan membuat Hesti dan Dini menyesal telah meremehkan dirinya. Setiap detik yang berlalu, Rina semakin yakin. Ia tahu apa yang akan dilakukannya. Ia tahu bagaimana membuat mereka sadar bahwa hinaan, ejekan, dan perlakuan merendahkan selama ini tidak akan pernah membuatnya kalah. Dan meski 30 menit dari sekarang adalah waktu yang sangat singkat, bagi Rina, itu sudah cukup. Cukup untuk memulai langkah pertama dari rencana yang akan membuat mereka tercengang. Rina menatap tiket yang dibatalkan itu lagi. Kini, tiket itu bukan sekadar kertas kosong. Tiket itu adalah simbol, pemicu, dan awal dari sesuatu yang akan mengubah semua pandangan mereka terhadap dirinya. Di kursi tunggu bandara, Rina tetap tenang. Tapi di dalam hatinya, ia tersenyum tipis, penuh arti. Hari ini, harga diri yang selama ini diinjak-injak akan menemukan pembalasan yang pantas, dengan caranya sendiri. Dan Hesti serta Dini, mereka tidak akan pernah menyangka apa yang akan datang. Rina masih duduk di kursi tunggu bandara, menatap tiket yang dibatalkan di tangannya. Wajahnya tetap tenang. Namun di dalam hatinya ada kegelisahan yang berbeda, bukan rasa takut, melainkan energi yang siap dilepaskan. 30 menit yang akan datang adalah kesempatan emasnya. Waktu yang cukup untuk membuat orang-orang yang selama ini meremehkannya menyesal. Ia memeriksa ponselnya sekali lagi. Panggilan dari Dini sudah ditutup. Pesan ejekan masih tersisa di layar. Tapi Rina tidak membiarkan itu mengganggu ketenangannya. Setiap detik yang berlalu, ia menyusun strategi. Rina tahu persis bagaimana caranya membuat Hesti dan Dini tersadar bahwa mereka tidak bisa selalu menjelekkan dan merendahkannya. Ia berdiri, mengambil tas, dan berjalan perlahan ke arah pintu keluar terminal. Penumpang lain tampak tergesa-gesa mengejar penerbangan mereka, tapi Rina berjalan dengan ritme sendiri, tenang, penuh percaya diri. Setiap langkahnya menunjukkan bahwa ia bukan perempuan yang bisa dipermainkan begitu saja. Di luar, udara pagi yang sejuk menyambutnya. Mobil sopir yang akan menjemputnya sudah siap. Rina membuka pintu mobil, duduk, dan menatap sopir dengan mata yang tegas. Kita langsung ke kantor maskapai. Pak, katanya, tiket ini harus segera diurus. Sopir mengangguk, dan mobil melaju meninggalkan bandara. Dalam perjalanan, Rina tetap fokus. Ia membayangkan ekspresi Hesti dan Dini saat mengetahui bahwa rencana mereka untuk merendahkannya akan berbalik. Ia merasakan adrenalin, bukan dari kemarahan, tapi dari rasa percaya diri yang tumbuh. Tepat 15 menit kemudian, Rina tiba di kantor maskapai. Tanpa membuang waktu, ia menunjukkan identitas dan tiket yang dibatalkan kepada petugas. Saya ingin menyelesaikan masalah ini segera, ucapnya dengan nada tegas. Petugas menatapnya sejenak, lalu mulai mengetik di komputer. Rina menunggu, sambil menenangkan diri. Hatinya tetap tenang, wajahnya tetap damai. Ia tahu, setiap gerakan harus terlihat biasa-biasa saja, tapi di balik ketenangan itu, ada rencana yang sedang matang. Tak lama kemudian, petugas menatap layar, lalu menoleh ke Rina dengan sedikit ragu. Ternyata ada kekeliruan. Bu, tiket ini bisa diaktifkan kembali. Jika mau, penerbangan bisa diatur ulang segera.
Rina mengangguk pelan, menyimpan dokumen, dan tersenyum tipis. Tidak ada sorakan, tidak ada riuh, hanya senyum yang sederhana tapi penuh kemenangan. Ia tahu, ini adalah awal dari pembalasan halus yang akan membuat Hesti dan Dini menyesal. Saat keluar dari kantor maskapai, ponselnya bergetar lagi. Pesan masuk dari Dini muncul. Masih di bandara? Hahaha, pesawatnya tetap gak bisa naik, ya? Rina menatap pesan itu sebentar, lalu membalas dengan satu kalimat singkat. Tiketnya sudah aktif kembali. Terima kasih sudah mengingatkan. Pesan itu sederhana, tetapi membuat Dini terdiam sejenak. Tidak ada ejekan, tidak ada tawa sinis. Sekali kalimat itu dikirim, Rina menutup ponselnya dan menatap keluar jendela mobil dengan tatapan penuh arti. Dalam 30 menit, dunia yang selama ini terlihat menekan dan merendahkannya berubah. Rina tidak membalas ejekan dengan hinaan, ia tidak menangis, dan ia tidak berteriak. Ia menggunakan ketenangan, kesabaran, dan perhitungan untuk menunjukkan bahwa ia bukan perempuan yang bisa diremehkan. Di dalam hatinya, Rina tahu satu hal, ini baru permulaan. Hesti dan Dini mungkin belum sepenuhnya menyadari apa yang terjadi. Tapi waktu dan kesempatan akan membalikan segalanya. Dengan cara yang tidak mereka duga, dengan cara yang membuat mereka menyesal. Dan Rina? Ia tersenyum tipis, merasakan kepuasan kecil tapi memuaskan. 30 menit yang lalu, ia tampak seperti kalah. Tapi sekarang, hanya dalam hitungan menit, ia mulai menulis ulang cerita hidupnya sendiri. Hesti dan Dini tidak akan pernah menyangka bahwa perempuan yang mereka remehkan selama ini memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Rina melangkah keluar dari bandara dengan langkah mantap. Tas di pundaknya tetap sederhana. Pakaiannya masih rapi tapi tidak mencolok. Tapi aura yang ia pancarkan sekarang berbeda. Tenang, tegas, dan penuh percaya diri. Setiap gerakan kecilnya menandakan satu hal. Perempuan yang selama ini mereka remehkan bukan lagi Rina yang sama. Di rumah, Hesti sedang duduk di ruang tamu, menatap jam dengan rasa tidak sabar. Dini sibuk bermain ponsel, sesekali menatap keluar jendela. Mereka tidak menyadari bahwa 30 menit yang lalu, Rina telah memulai sesuatu yang akan mengubah persepsi mereka selamanya. Begitu Rina membuka pintu, Hesti dan Dini menatapnya, berharap melihat wajah kecewa atau marah. Tapi yang mereka temukan adalah Rina yang berbeda. Tatapannya tajam, tenang, dan penuh perhitungan. Tidak ada air mata, tidak ada kepanikan, hanya ketegasan yang membuat keduanya terdiam sejenak. Rina, Hesti memulai. Suaranya terdengar ragu. Bagaimana? Tiket pesawatmu? Rina menatap Hesti tanpa tergesa-gesa. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Sudah aktif kembali, Bu. Tidak ada masalah. Dini terdiam. Biasanya, kata-kata Rina yang sederhana selalu bisa dijadikan sasaran ejekannya. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Rina tidak tersipu, tidak terguncang, dan tidak terintimidasi. Ia menatap Dini dan berkata dengan nada tenang tapi tegas. Terima kasih sudah mengingatkan. Dini, pesanmu membantu aku memastikan semuanya tetap berjalan dengan baik. Dini menatap Rina, mulutnya sedikit terbuka, tidak mampu langsung membalas. Hesti pun terkejut. Mereka tidak pernah melihat Rina berbicara seperti ini. Tenang, percaya diri, dan bahkan mampu menangkis ejekan mereka dengan cara yang elegan. Rina meletakkan tasnya, berjalan melewati ruang tamu, dan duduk di sofa seakan semuanya normal. Namun aura yang ia pancarkan sudah berubah. Ia bukan lagi perempuan yang menunduk diam ketika dihina. Ia perempuan yang menyadari kekuatannya, yang tahu bahwa kesabaran dan ketegasan bisa menjadi senjata yang jauh lebih mematikan daripada kemarahan yang tak terkendali. Hesti merasa cemas, Dini merasa terguncang. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini mereka salah menilai Rina. Selama ini mereka melihat permukaan, menilai dari penampilan dan latar belakang, tapi tidak pernah mencoba melihat siapa Rina sebenarnya. Rina menatap keduanya dengan mata lembut namun penuh makna. Tidak ada permusuhan, tapi ada ketegasan yang membuat mereka menelan kata-kata mereka sendiri. Dalam hati Rina, ia tahu, ini baru permulaan. Pembalasan yang sesungguhnya bukanlah dengan teriakan atau hinaan, tapi dengan menunjukkan kekuatan dirinya secara diam-diam, elegan, dan terukur. Mulai sekarang, ucap Rina perlahan, aku harap kita bisa saling menghargai.
Karena selama ini, aku diam bukan karena lemah, tapi karena aku menunggu waktu yang tepat. Hesti dan Dini tidak tahu harus berkata apa. Semua ejekan, semua hinaan yang mereka lontarkan selama ini terasa hampa di hadapan Rina yang sekarang. Mereka menatapnya, tersadar bahwa perempuan yang mereka kenal selama ini hanyalah sebagian kecil dari siapa Rina sebenarnya. Rina tersenyum tipis, menenangkan diri. Ia tahu, pertemuan di bandara dan telepon yang menghancurkan harga dirinya adalah awal dari perubahan. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk Hesti dan Dini. Mereka harus belajar, dengan cara yang elegan dan tegas, bahwa meremehkan seseorang bisa menjadi kesalahan terbesar mereka. Rina yang mereka kenal, sudah hilang. Yang ada sekarang adalah Rina yang tak mereka kenal, Rina yang kuat, Rina yang percaya diri, dan Rina yang tidak lagi bisa diremehkan. Dan meski hari itu tampak biasa-biasa saja bagi orang lain, bagi Rina, itu adalah titik balik. Awal dari kisah yang akan membuat semua orang menyesal telah menilai dan merendahkannya.